Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan isim marfu' satu persatu. Kita mulai dari pembahasan fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, babul fa'ili. Bermula ini itu bab pada menjelaskan fa'il. Fa'il merupakan isim marfu' yang pertama. Kita pengen tahu fa'il itu apa. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luh. Bermula fa'il itu huwa, bermula dianya fa'il itu isim, lagi yang dirafa'kan akan dianya isim, al-mazkuru lagi yang disebutkan, qablahu sebelumnya isim, fi'luhu akan fi'ilnya isim. Jadi fa'il isim yang dirafa'kan lagi yang disebutkan sebelumnya fi'il. Kalimat yang menjadi fa'il mesti isim. Berarti kalau huruf fi'il nggak boleh jadi fa'il. Fa'il mesti isim, harokatnya marfu', tanda rafa'nya nanti terserah, disebutkan sebelumnya fi'il. Jadi fa'il itu isim yang berada sesudah fi'il. Fi'il bina ma'ruf, baik fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Wa aqulu, dan aku berkata, beliau mensyarah, al-fa'ilu lahu ma'nayani. Bermula fa'il itu, sabit baginya fa'il itu dua makna. Fa'il ada dua maknanya. Ahaduhuma lughawiyun, bermula salah satu keduanya itu lughawi, wal akharu istilahiyun, dan bermula yang lain itu istilahi. Jadi fa'il memiliki dua arti secara bahasa dan arti secara istilah. Istilah di sini maksudnya istilah ulama nahwu. Jadi di sini kita i'rab al-fa'ilu mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Lahu ini khabar muqaddam. Lahu jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam. Maknayani mubtada muakhar. Mubtada marfu' tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Jumlah lahu maknayani, jumlah mubtada dan khabar pada maharafa, jadi khabar fa'ilu, khabar mubtada pertama. Bermula fa'il itu sabit baginya fa'il itu ada dua makna. Amma maknahu fil lughati fahuwa ibaratun amman aujadal fi'la. Adapun bermula maknanya fa'il pada bahasa, fahuwa itu niscaya maka, bermula dianya makna fa'il itu ibarat dari siman aujada yang membuat ia akan perbuatan. Jadi fa'il ini isim fa'il dari fa'ala. Fa'il artinya yang melakukan perbuatan. Yang melakukan perbuatan. Siman yang menjadikan ia akan perbuatan. Siman yang membuat ia akan perbuatan. Orang yang melakukan sesuatu disebut fa'il kalau secara bahasa. Tapi fa'il yang dimaksud di sini bukan arti secara bahasa, tapi arti secara istilah nahwu nanti. Wa amma ma'nahu fil istilahi fahwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu kama qala al-muallifu. Adapun bermula maknanya fa'il pada istilah bahwa itu niscaya maka bermula dianya makna fa'il. Jadi kalau saya mengartikan fa artinya maka, itu karena di sini jadi khobar makna. Nah, itu niscaya karena jawab amma. Kalau jawab niscaya. Adapun bermula maknanya fa'il pada istilah ulama nahwu itu niscaya maka huwa. Bermula dianya fa'il, mana fa'il itu isim, al-marfu'u yang dirafa'kan, al-madhkuru lagi yang disebutkan, qablahu disebutkan sebelumnya isim, akan fi'ilnya isim. Fa'il satu isim yang marfu' yang disebutkan sebelum dia akan fi'il. Isim yang berada sesudah fi'il. Isim marfu' yang berada sesudah fi'il itulah namanya fa'il. Kama qala al-muallifu,
sebagaimana telah berkatalah oleh muallif. Jadi ma seperti ini namanya ma masdariyah. Jadi ma bersama fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar. Ka qaulihi atau ka qaulil muallif, seperti ucapannya muallif. Di i'rabnya kaf huruf jar, ma huruf masdariyah. Kan nggak boleh huruf masuk kepada huruf. Makanya kaf huruf jar butuh kepada isim. Mana isim? Karena tugas huruf jar kan menjarkan isim. Mana isimnya? Ini jumlah ma dan qala kita robah jadi masdar. Pada mahal jar majrur dengan kaf. Kalau sudah dirobah jadinya ka qaulil muallif. Qala yaqulu qaul, ka qaulil muallifi, seperti ucapan muallif. Wa qaulunal ismu la yashmalul fi'la walal harfa. Dan bermula ucapan kami. Apa ucapan kami? Isim itu. Nah itu la khabar qaulu. Bermula ucapan kami isim itu la yashmalul fi'la. Tidak mencakup ia akan fi'il walal harfa, dan tidak mencakup ia akan huruf. Kata beliau tadi fa'il satu isim. Berarti kalau isim keluar fi'il. Fi'il nggak boleh jadi fa'il. Huruf nggak boleh jadi fa'il. Yang menjadi fa'il khusus isim. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Maka tidak adalah satupun minhuma dari keduanya fi'il dan huruf. Maka tidak adalah satupun dari keduanya fi'il dan huruf itu fa'il. Fa'ilan khobar yakunu. Tidak adalah satupun dari fi'il dan huruf itu fa'il. Jadi fi'il huruf enggak boleh menjadi fa'il. Enggak boleh kita i'rab sebagai fa'il. Fa'il mesti isim. Isim yang bagaimana yang menjadi fa'il? Isim dhamir, apa isim dhahir? Nah, kita lihat. Wa huwa yashmalul isma shariha wal ismal muawwala bis sharih. Wa huwa, dan bermula dianya isim itu mencakupi ianya isim akan isim yang sharih. Isim yang sharih, isim yang jelas isimnya. Wal ismal muawwala, dan isim yang digantikan. Dan isim yang dirobah bis sharih dengan sharih. Jadi yang menjadi fa'il satu isim. Isim yang dimaksud di sini yaitu isim yang mencakupi akan isim yang sharih. Maksud isim sharih memang kelihatan dia isim, ada tanda-tanda isimnya. Dan bisa juga isim yang dipalingkan dengan sharih. Kelihatannya bukan isim, kemudian kita robah menjadi isim. Namanya isim muawwal. Nah, isim yang dirobah. Kalau isim sharih memang jelas kelihatan isimnya. Mana contohnya? Amma sharihu fanahu nauhun wa ibrahimu fi qaulihi ta'ala qala nuhun wa idh yarfa'u ibrahimu. Adapun bermula yang sharih, maksud yang sharih isim yang sharih. Adapun bermula isim yang sharih itu niscaya maka seperti nuhun, seperti kata nuhun dan kata ibrahimu fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah qala nuhun, berkatalah oleh Nuh. Jadi nuhun ini qala fi'il madhi, nuhun fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Fa'il tadi satu isim, nuhun isim, tandanya ada tanwin. Satu isim yang marfu' tanda rafa'nya dhammah. Yang disebutkan sesudah fi'il yaitu qala fi'il, kemudian ada Nuh. Berarti cocok Nuh ini menjadi fa'il. Fa'il isim yang marfu' yang disebutkan sesudah fi'il. Kemudian Nuh ini isim sharih apa isim awal? Isim sharih. Isim jelas kelihatan isimnya yaitu Nuhun, memang isim nama orang. Karena nama orang benda isim dan ada tanwinnya lagi tandanya. Contoh lagi wa idh yarfa'u Ibrahimu, ketika mengangkat oleh Ibrahim. Wa idh kita simpan dulu. Yarfa'u fi'il mudhari'. Ibrahimu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Apakah Ibrahim boleh jadi fa'il? Kita lihat, fa'il satu isim. Ibrahim isim nama orang, isim alam. Marfu' Ibrahim marfu' dan rafa' dhammah. Yang disebutkan sesudah fi'il, benar di belakangnya ada fi'il yaitu yarfa'u. Kemudian Ibrahimu isim sharih apa isim awal? Oh, dia isim sharih, jelas isimnya. Nah, Ibrahimu memang isim. Wa amal muawwalu bis sharih fanahu qaulihi ta'ala. Adapun bermula yang dipalingkan dengan sharih. Maksud dipalingkan dengan sharih, kelihatannya dia bukan isim, kemudian dirobah menjadi isim. Fanahu, maka seumpama seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Awalam yakfihim anna anzalna
Apakah tidak cukup akan mereka oleh buah sungguh kami itu kami turunkan. Kita lihat dulu. Hamzah ini istifham, waw ataf aja sementara. Lam huruf jazam, yakfi fi'il mudhari majzum dengan lam tanda jazam, buang huruf ilat. Karena asalnya kafaya, yakfiyu. Kemudian yakfi kan fi'il, butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Belum ketemu. Hum isim dhamir, mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Apakah tidak cukup akan mereka oleh buah sungguh kami? Nah, anna ini huruf taukid, nasab isim rafa' khabar. Nun satu lagi yang ditasydidkan di sini, isim dhamir pada mahal nasab jadi isim si anna. Anzalna fi'il madhi, fi'il dan fa'il. Anzala fi'il madhi, na dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal rafa' fa'il. Kemudian fa'il yakfi yang mana? Oh, anna anzalna ini. Anna kelihatan dia huruf tadi kan? Huruf kan nggak boleh jadi fa'il. Karena fa'il satu isim yang marfu. Sedangkan anna huruf. Nah, jadi anna nanti dirubah dulu jadi isim. Inilah yang disebut dengan isim awal. Kelihatannya bukan isim, tapi bisa dirubah jadi isim. Kenapa bisa dirubah jadi isim? Karena ada alatnya, yaitu anna. Anna namanya huruf masdariyah. Kalimat sesudahnya bisa dirubah jadi masdar. Sesudah kita robah, anzal ini, anzalna kan fi'il madhi, kita robah jadi masdar. Andala yundilu indalun. Berarti awalam yakfihim indalu. Karena dhamirna indaluna. Apakah tidak cukup akan mereka oleh menurunkan kami? Nah, jadi sesudah anna anzalna kita robah jadi indalu, baru jadi fa'il yakfi. Berarti indalu isim. Cuma nggak jelas isimnya. Nggak langsung kelihatan, tapi dia muawwal, harus dirobah dulu. Nah, itu namanya isim muawwal. Fa anna harfu taukidin wa nasbin ini. Maka bermula anna itu huruf taukid dan nasab. Anna di sini huruf taukid dan menasabkan isim. Wana ismuhu dan bermulana itu isimnya. Isimnya si anna mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Nah, itu yang dibinakan di atas sukun pada mahal nasab. Jadi na di sini, na isim dhamir mabni di atas sukun, harokatnya karena nggak ada harokat sukun. Pada mahal nasab jadi isim si anna. Wa anzalna fi'lu madin. Bermula anzalna itu fi'il madhi. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya. Anzalna fi'il dan fa'il. Fi'il madhi dan fa'ilnya. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabaru anna. Dan bermula jumlah pada mahal rafa' itu khabar anna. Jumlah anna anzalna pada mahal rafa' jadi khabar anna dulu. Jumlah anzalna pada mahal rafa' khabar. Karena anna nasab isim, rafa' khabar. Isimnya anna, khabarnya anzalna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yakfi. Dan bermula anna dan ma yang masuk ianya anna kepadanya ma. Dan bermula anna dan ma yang masuk ianya anna kepadanya ma. Anna dan yang dimasuki oleh anna yaitu anzalna. Bermula anna dan ma yang masuk ianya anna kepadanya ma itu sabit pada ta'wil masdar, itu fa'il yakfi. Nah, jadi anna anzalna kita ta'wil, kita robah jadi masdar menjadi fa'il yakfi. Wa takdiru dan bermula takdir itu awalam yakfihim indaluna. Apakah tidak cukup akan mereka oleh inzaluna, oleh menurunkan kami. Berarti inzalu fa'il yakfi. Tadi fa'il satu isim, inzalu isim. Tanda isimnya apa di sini? Nah, dia jadi mudhaf indaluna, mudhaf ilaih. Isim marfu, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian disebutkan sesudah fi'il, yakfi fi'ilnya. Wa misaluhu qauluhu ta'ala, bermula misalnya lagi. Misalnya fi'il isim sharih yang jadi fa'il itu ucapanmu yasuruni an tatamassaka bil fadail. Yasuruni membuat senang akan saya oleh bahwa engkau berpegang dengan fadail, dengan sifat-sifat yang baik. Nah, jadi yasurru fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena sunyi dari amil nasib amil jazam dan rafa'nya dhammah. Nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Jadi yasuru maf'ulnya sudah ada ya, fa'ilnya belum ada. Membuat senang akan saya oleh. Jadi kita baca oleh di anna berarti an di sini nanti jadi fa'il. An huruf nasab fi'il mudhari, tatamassaka fi'il mudhari mansub dengan an tanda nasab fathah.
Dhamir dalam tata masaka takdirnya anta. Bil fadaili jar majrur muta'alaq kepada tata masaka. Fa'il yasuru mana? An ini. An tata masaka semuanya kita rubah jadi masdar pada maharafa jadi fa'il yasurru. Sesudah kita rubah bagaimana jadinya? Yasurruni tamassukuka. Tamassaka ya tamassaku tamassuk. Tamassuk berarti yasurruni tamassukuka. Membuat senang akan saya oleh berpegangnya dirimu dengan keutamaan. Wa qauluka dan itu ucapanmu. Qauluka kita atas pada qauluka bermula contohnya itu ucapanmu a'jabani ma sana'ta. Membuat heran akan saya oleh apa yang engkau buat. A'jaba fi'il madhi mabni di atas fathah. Nun wikayah ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Fa'il a'jaba belum ada. Ma masdariyah mabni di atas sukun udah. Sana'ta fi'il dan fa'il. Sona'a fi'il madhinya, ta fa'ilnya. Jadi jumlah ma sona'ta kita robah jadi masdar, jadi fa'il a'jaba. A'jabani sun'uka, membuat heran akan saya oleh perbuatanmu. Sana'a yasna'u sun'on, berarti sun'u. Ini ada at-takdiru fihima, bermula takdir pada keduanya itu yasuruni tamassukuka, membuat senang akan aku oleh berpegangnya dirimu. Jadi tamasuku masdar dari tata masaka. Wa a'jabani sun'uka, membuat heran akan saya oleh perbuatanmu. Ya, jadi gampang banget. Jadi fa'il satu isim, baik isim sharih atau isim muawwal. Kemudian fa'il isim lagi yang marfu. Kita lihat penjelasan marfu. Wa qauluna al marfu'u yukhriju makana mansuban aw majruran. Bermula ucapan kami marfu itu yukhriju. Mengeluarkan ianya ucapan kami marfu akan ma yang ada ianya ma itu mansub atau majrur. Nah, jadi isim-isim yang tidak marfu nggak boleh jadi fa'il. Isim mansub, isim majrur nggak boleh jadi fa'il. Fa'il mesti isim marfu. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka tidak adalah satu pun minhuma dari keduanya isim mansub dan majrur itu fa'il. Di isim mansub, isim majrur nggak boleh jadi fa'il. Fa'il mesti isim marfu. Kemudian wa qaulunal madhkuru qablahu fi'luhu yukhrijul mubtada'a wa isma inna wa akhawatiha. Bermula ucapan kami yang disebutkan sebelumnya isim akan fi'ilnya isim. Tadi dalam definisi di atas, fa'il isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya akan fi'ilnya. Jadi isim marfu yang sebelum dia ada fi'il. Kalau sebelumnya nggak ada fi'il, berarti bukan fa'il. Ya. Bermula ucapan kami al-madhkuru qablahu fi'luhu itu yukhrijul mubtada'a. Mengeluarkan ianya ucapan kami akan mubtada dan isim inna wa akhawatiha dan saudara-saudara temannya si inna. Nah, jadi mubtada nanti bukan fa'il karena sebelumnya nggak ada fi'il. Nah, isim si inna. Isim si inna. Isim si inna juga bukan fa'il karena nggak ada fi'ilnya, ada si inna doang. Fa innahuma lam yatakaddahuma fi'lun albattah. Maka bahwa sungguh keduanya mubtada dan isim si inna itu lam yatakaddamhuma tidak mendahului akan keduanya oleh fi'il albattah sama sekali. Jadi mubtada nggak bisa kita sebut fa'il karena di belakangnya nggak ada fi'il. Isim si inna nggak bisa kita sebut fa'il karena sebelumnya nggak ada fi'il. Itu maksudnya, maka sesungguhnya keduanya mubtada dan isim si inna itu tidak mendahului akan keduanya oleh fi'il. Al-battah sama sekali. Jadi al-battah ini asalnya battatan. Battatan ini Arabnya maf'ul mutlak. Amilnya mahdhuf. Kita artikan sama sekali bahasa Indonesia gampang. Jadi al ini alif lam tambahan. Nah. Kemudian wa yakhruju aidan ismu kana wa akhatuha. Keluar pula oleh isim si kana dan teman-temannya si kana. Apakah isim si kana bisa disebut fa'il? Enggak boleh. Ya, karena yang dimaksud dengan fi'il tadi, isim fa'il adalah satu isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya isim fi'ilnya. Fi'ilnya maksudnya fi'il tam, bukan fi'il nakis.
Sementara kana fi'il nakis. Keluar pula oleh isim si kana wa akhawatiha. Dan isim teman-temannya si kana. Wa ismu kada wa akhawatiha. Dan keluar pula oleh isim si kada dan teman-temannya si kada. Fi'il muqarabah. Fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'la laisa fi'la wahidin. Laisa fi'la wahidin minhuma. Ya. Karena bahwa sungguhnya keduanya isim si kana dan isim si kada sekalipun mendahului akan keduanya isim si kana isim si kada oleh fi'il, fa inna hadzal fi'la, maka bahwa sungguh ini fi'il itu laisa, tidak ada ianya fi'il itu fi'la wahidin, fi'il yang satu minhuma dari keduanya. Ya. Jadi isim si kana, isim si kada enggak bisa disebut fa'il. Kenapa? Sekalipun dia didahulu oleh fi'il, tapi fi'il ini bukan fi'il untuk isim si kana dan isim si kada. Contoh misalkan kana Zaidun qa'iman, adalah Zaid itu yang berdiri. Jadi berdiri kan bukan fi'il dari si kana. Beda dengan daraba Zaidun, memukul oleh Zaid. Siapa yang memukul? Zaid. Adalah Zaid itu yang berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid kan? Nggak ada hubungan dengan kana. Kana hanya menunjukkan kepada zaman sudah. Nah, karena bahwa sungguh ini fi'il, tidak ada ianya ini fi'il, itu fi'il yang satu dari keduanya. Nah. Lagian dia fi'il nakis, bukan merafa'kan fa'il. Wal muradu bil fi'li ma yashmalu shibhal fi'li. Ka ismil fi'li fi nawi hayhatal aqiqu. Ya, bermula yang dimaksud dengan fi'il itu ma, yang mencakup ianya ma akan serupa fi'il. Jadi tadi beliau di atas menyatakan fa'il isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya akan fi'il. Jadi fa'il sebelumnya ada fi'il. Jadi yang dimaksud dengan fi'il di sini enggak harus fi'il benaran. Bisa juga ma yang mencakup ia akan serupa fi'il. Isim-isim yang menyerupa fi'il juga butuh kepada fa'il. Contohnya ka ismil fi'li, seperti isim fi'il. Jadi isim fi'il itu isim bermakna fi'il. Memang dia isim, tapi maknanya fi'il. Karena itu dia punya tugas seperti fi'il, merafa'kan fa'il. Fi nahwi pada seumpama hayhatal aqiqu. Jauh. Ya. Hayata jauh. Jauhlah oleh aqiq. Jadi hayhata isim fi'il madhi, bermakna ba'uda. Dia merafa'kan fa'il juga, al-aqiqu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi aqiqu ini satu isim yang marfu' yang disebutkan sesudah isim fi'il, enggak apa-apa. Bisa disebut fa'il juga. Nah, karena isim fi'il dia menyerupai fi'il. Wa syattana Zaidun wa Amrun. Berpisahlah oleh si Zaid dan si Umar. Ini syattana isim fi'il madhi, bukan fi'il tapi isim fi'il. Artinya iftaraka, berpisahlah oleh si Zaid dan si Umar. Jadi tetap syattana isim fi'il madhi, dia mabni di atas fathah, bermakna iftaraka. Ya, tugasnya merafa'kan fa'il, Zaidun fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi Zaidun ini satu isim, tandanya ada tanwin, marfu' tanda rafa' dhammah. Disebutkan sesudah isim fi'il. Syattana, enggak apa-apa, tetap namanya fa'il. Waw ra'ataf Amrun ataf kepada Zaidun. Wa ismil fa'ili fi nahwi, dan ismil fa'ili kita ataf ismil fi'ili. Seperti isim fa'il pada seumpama. Jadi isim fa'il juga kadang dia merafa'kan fa'il. Ada syarat-syaratnya memang. Isim fa'il ada syarat-syaratnya baru merafa'kan fa'il. Seperti jadi khobar, isim fa'il jadi hal, isim fa'il jadi na'at nanti. Atau isim fa'il didahului oleh istifham dan nafi. Contoh, aqadimun abuka? Adakah bermula yang datang oleh bapakmu? Nah, di sini hamzah istifham. Qadimun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Qadimun isim fa'il, dia butuh kepada fa'il. Abu fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' waw. Mudhaf abu kaf itu dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi abu di sini satu isim. Isim yang 5 dia. Marfu' tanda rafa'nya waw. Disebutkan sesudah isim fa'il yaitu qadimun. Tetap abuka namanya fa'il.
Ini namanya nanti mubtada, sadda, masadda, khobar. Mubtada yang tidak butuh kepada khobar, tapi mubtada yang butuh kepada fa'il. Fal aqiqu wa zaidun wa ma utifa alaihi wa abuka kullun minha fa'ilun. Maka bermula akik. Akik tadi, akik sesudah hayhata. Wa zaidun, maka bermula akik dan zaidun bersama ma yang diatafkan akan dianya ma di atasnya zaidun. Jadi akik, zaidun sesudah syattana, dan amrun ini diataf kepada zaidun. Wa abuka, dan abuka sesudah qadimun. Kullun minha, bermula tiap-tiap darinya semuanya, itu namanya fa'il. Bisa disebut fa'il juga. Begitulah penjelasan singkat tentang fa'il. Kesimpulannya memang kitab Jarumiyah itu sangat ringkas, tapi syarahnya panjang banget. Satu isim yang marfu yang disebutkan sesudah fi'il. Udah. Isim bisa isim shareh, bisa isim awal. Fi'il bisa fi'il benaran atau isim yang bermakna fi'il. Seperti isim fi'il atau isim fa'il. Lengkap banget nih. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.